kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ku milikmu, tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah hanya oleh-Mu Tuhan. Tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah ya Tuhanku. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ku milikmu, tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah hanya oleh-Mu Tuhan. Tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah ya Tuhanku. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ya, kau perlu ubah dalam hatiku perbarui, luar dan dalam perbarui, hingga tak ragu. Ku milikmu, tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah hanya oleh-Mu Tuhan. Tak mau lagi menjadi sama, tak mau lagi seperti yang dulu. Ku ingin berubah ya Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat dan sukacita. Puji Tuhan, kita bisa kembali berjumpa melalui video kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau masih setia menjaga dan menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Dapatkan telinga dan hati kami terus terbuka terhadap firman-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari gangguan si jahat. Biarlah kami bisa fokus, mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan Yesusku berkuasa atas diriku. Di Alkitab, cerita ini berada pada Lukas pasal 19 ayat 1-10. Adik-adik, Zakheus adalah seorang Yahudi. Ada yang tahu apa pekerjaan Zakheus? Ya, Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Mengapa Zakheus dianggap orang jahat? Misalkan, ketika jumlah pajak yang harus Zakheus tagih sebesar 100.000, ia akan berkata kepada orang,
pajak yang harus Anda bayar sebanyak 300.000. Cepat, bayar segera. Ketika orang itu menjawab, "Maaf Pak, uang saya tidak cukup." Sakeus akan berkata, "Bayar segera, atau kambingmu saya sita." Nah, misalkan lagi jumlah pajak yang harus ia tagih adalah sebesar 75.000. Tetapi ia akan berkata kepada orang, "Pajak yang harus Anda bayar sebanyak 225.000. Ketika orang itu menjawab, "Maaf Pak, uang saya tidak cukup." Sakeus akan berkata, "Kalau begitu, pinjam saja ke saya, tapi ada bunganya. Sekarang saya bayar pajakmu, minggu depan kamu bayar saya 150.000, lalu minggu berikutnya kamu bayar lagi 150.000. Bagaimana? Setuju?" Nah, adik-adik, ternyata Sakeus adalah orang yang jahat. Ia tidak jujur. Ia menagih pajak lebih banyak dari yang seharusnya, dan kelebihannya digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Kalau ada yang tidak bisa membayar, Sakeus akan menyita barang-barang di rumahnya atau meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Menurutmu, orang seperti apa Sakeus ini? Bisa tidak dia berubah? Mungkinkah ia bertobat? Kalau toh ia bisa bertobat dan berubah, menurutmu, mungkinkah ia membagi-bagikan uang kesayangannya kepada orang-orang miskin? Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab dan membaca kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Kita akan baca bergantian, kakak ayat pertama, ayat kedua adik-adik, dan seterusnya. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin." Adik-adik, dahsyat bukan perubahan yang dialami Sakeus? Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah seseorang. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak menyuruh Sakeus berubah. Lalu, menurutmu, mengapa Sakeus bisa berubah? Adik-adik, Sakeus berubah karena ia telah mendengarkan firman Tuhan. Hari itu, Tuhan Yesus menyuruhnya turun dari pohon karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Lalu di sepanjang perjalanan menuju ke rumah Sakeus, dan selama berada di rumah Sakeus,
Tuhan Yesus pasti terus mengajar dan berbicara. Sakeus mendengarkan dengan sungguh-sungguh semua firman itu. Itulah sebabnya hari itu terjadi keselamatan kepada seisi rumahnya. Begitu mendengarkan firman Tuhan, Sakeus seperti mendapatkan terang yang besar. Ia yang selama ini tidak pernah merasa berbuat dosa, sekarang ia merasa bahwa semua itu sungguh memalukan. Dan bukan cuma mendapatkan terang yang besar, Sakeus juga mendapatkan sukacita yang meluap-luap. Sukacita itu menjadi kekuatan bagi Sakeus untuk mengganti rugi orang-orang yang diperasnya dan membagi-bagikan uangnya kepada orang miskin. Nah, adik-adik, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh agar kita pun diubahkan. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak pada hari ini. Dan untuk menutup cerita kakak, mari lipat tangan dan tutup mata dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Seperti Sakeus, kami juga ingin mendapatkan terang dan sukacita yang mengubah kami. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Lukas pasal 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Lukas pasal 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo yang dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Lukas pasal 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Pasal 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu.